Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 2, mengenai bermain di rumah teman, pembelajaran ketiga. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pembelajaran ketiga. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, selanjutnya apa yang dibicarakan Beni dan teman-temannya? Ya, yang dibicarakan Beni dan teman-temannya adalah rencana bermain ke rumah Udin. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Membuat jus jambu biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edu bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Nah, selanjutnya tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Yang nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Ya, yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin adalah membuat jus jambu biji. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara mereka bekerja? Ya, cara mereka bekerja yaitu dengan membagi tugas dan melaksanakannya sesuai tugasnya masing-masing. Kemudian yang nomor 3, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ya, alat dan bahan yang mereka pakai adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Kemudian yang nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Ya, yang termasuk benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Kemudian yang nomor 5, manakah yang termasuk benda cair? Ya, yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda cair, masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, dari bacaan ini ya dapat disimpulkan bahwa benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya, dan jumlah benda cair selalu tetap. Nah, dari alat dan bahan yang digunakan Beni dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Ya, yang termasuk benda cair adalah air dan susu.
Amati benda-benda di sekitarmu. Manakah yang termasuk benda cair? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Nah, contoh benda cair di sekitar kita ya air, kemudian sirup, kecap, minyak goreng, bensin, susu. Nah, adik-adik di rumah itu bisa menyebutkan contoh benda cair di sekitar adik-adik yang lain. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, di sini terdapat 3 kata. Nah, kata yang pertama yaitu bentuk. Nah, bentuk maknanya rupa atau wujud yang dapat diraba. Kemudian ukuran maknanya yaitu isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kemudian kata yang ketiga yaitu jumlah, maknanya yaitu banyaknya suatu benda. Tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, di depan tadi terdapat 3 kata. Kemudian perintahnya disuruh untuk membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Nah, yang pertama, benda cair memiliki bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kemudian yang kedua, ban sepeda memiliki bentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga, benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Kemudian yang keempat, Udin memiliki mainan dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kelima, Beni memiliki pensil dalam jumlah yang banyak. Nah, ini hanya contoh ya adik-adik. Adik-adik bisa membuat kalimat sendiri. Perhatikan contoh berikut perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, kita akan belajar perkalian dengan angka 2. Coba adik-adik perhatikan, di sini terdapat 2 kelompok gambar buah jambu. Nah, kelompok yang ke-1 yang ini terdapat 3 buah jambu. Kemudian kelompok yang kedua juga terdapat 3 buah jambu. Maka dapat ditulis 2 dikali 3 sama dengan titik. Nah, penyelesaiannya yaitu 2 dikali 3 itu diubah ke dalam bentuk penjumlahan berulang. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Nah, 3 ditambah 3 itu hasilnya adalah 6. Jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Kemudian yang bawahnya. Nah, di sini juga terdapat 2 kelompok buah jambu. Nah, kelompok yang pertama yang ini itu terdapat 4 buah jambu. Kemudian kelompok yang kedua juga terdapat 4 buah jambu. Jadi dapat ditulis 2 dikali 4 sama dengan titik. Nah, penyelesaiannya yaitu 2 dikali 4 itu sama dengan bentuk penjumlahan berulangnya yaitu 4 ditambah 4. Nah, 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 8. Jadi 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Nah, dari perkalian-perkalian ini dapat disimpulkan bahwa perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang untuk selanjutnya hitunglah. Yang nomor 1, 2 dikali 2 sama dengan titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 2 dikali 2 yaitu 2 ditambah 2. Nah, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian yang nomor 2. Nah, 2 dikali 7 itu sama dengan titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 2 dikali 7 yaitu 7 ditambah 7. Nah, 7 ditambah 7 hasilnya adalah 14. Jadi 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Kemudian yang nomor 3, 2 dikali 4 sama dengan titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 2 dikali 4 yaitu 4 ditambah 4. Nah, 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 8. Jadi 2 dikali 4 hasilnya adalah 8.
Kemudian yang nomor 4, 2 dikali 9 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan berulang dari 2 dikali 9 adalah 9 ditambah 9. Nah, 9 ditambah 9 itu hasilnya adalah 18. Jadi 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. Kemudian yang nomor 5, 2 dikali 1 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 2 dikali 1 yaitu 1 ditambah 1. Nah, 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2. Jadi 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian yang nomor 6, 4 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 4 dikali 2 yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, 2-nya ada 4. Nah, hasilnya yaitu 8. Jadi 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian yang nomor 7, 6 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan berulang dari 6 dikali 2 adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya ada 6. Hasilnya adalah 12. Jadi 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kemudian yang nomor 8, 10 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 10 dikali 2 adalah 2 ditambah 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 2. 2-nya ada 10. Hasilnya adalah 20. Jadi 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Kemudian yang nomor 9, 5 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 5 dikali 2 adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya ada 5. Hasilnya adalah 10. Jadi 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian yang nomor 10 1 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 1 dikali 2 itu 2-nya ada 1. Berarti hasilnya yaitu 1 dikali 2 yaitu hasilnya adalah 2. Nah, sekarang perkalian bilangan dengan angka 1. Nah, perhatikan perkalian dua bilangan berikut. Nah, 3 dikali 1 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan berulang dari 3 dikali 1 yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya ada 3. Hasilnya adalah 3. Jadi 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya 8 dikali 1 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan berulang dari 8 dikali 1 itu adalah 1 ditambah 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 1. Nah, satunya ada 8. Nah, jadi hasilnya yaitu 8. Jadi 8 dikali 1 itu hasilnya adalah 8. Kemudian selanjutnya 4 dikali 1 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk penjumlahan berulang dari 4 dikali 1 yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya ada 4. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 dikali 1 itu hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya apa simpulanmu? Nah, dari perkalian-perkalian tersebut, apakah simpulannya? Simpulannya yaitu semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang hitunglah. Nah, tadi di depan ya adik-adik, itu kesimpulannya adalah semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai dari yang nomor 1. Nah, 6 dikali 1
Iya, hasilnya adalah 6. Kemudian yang nomor 2, 2 dikali 1, iya hasilnya 2. Kemudian yang nomor 3, 1 dikali 4 hasilnya iya 4. Kemudian yang nomor 4, 1 dikali 9 itu hasilnya adalah 9. Kemudian yang nomor 5, 3 dikali 1 itu hasilnya adalah iya 3. Kemudian yang nomor 6, 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Kemudian yang nomor 7, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian yang nomor 8, 1 dikali 8 itu hasilnya adalah 8. Kemudian yang nomor 9, 5 dikali 1 itu hasilnya adalah 5. Kemudian yang nomor 10, 10 dikali 1 itu hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya yaitu perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. Nah, ya, 2 dikali 0 sama dengan titik. Nah, bentuk penjumlahan dari 2 dikali 0 adalah ya 0 ditambah 0. Nah, 0 ditambah 0 hasilnya iya 0. Jadi 2 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya 7 dikali 0 sama dengan titik. Nah, bentuk penjumlahan berulang dari 7 dikali 0 adalah iya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. 0-nya ada 7, hasilnya adalah 0. Jadi 7 dikali 0 hasilnya adalah iya 0. Kemudian selanjutnya 5 dikali 0 sama dengan titik. Nah, bentuk penjumlahan berulang dari 5 dikali 0 adalah ya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. 0-nya ada 5, hasilnya adalah ya 0. Jadi 5 dikali 0 hasilnya adalah ya 0. Nah, selanjutnya apa simpulanmu? Nah, dari perkalian-perkalian tersebut, apakah yang dapat disimpulkan? Ya, kesimpulannya yaitu semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang hitunglah. Ya, jadi di depan tadi kesimpulannya yaitu ya, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang yang nomor 1, 9 dikali 0 ya 0. Kemudian nomor 2, 5 dikali 0 0. Kemudian yang ketiga 1 dikali 0 ya 0. Kemudian yang keempat 8 dikali 0 ya 0. Kemudian nomor 5 3 dikali 0 ya 0. Kemudian yang nomor 6 10 dikali 0 0. Yang nomor 7 6 dikali 0 0. Kemudian yang nomor 8 2 dikali 0 ya 0. Kemudian yang nomor 9 4 dikali 0 ya 0. Kemudian yang nomor 10 7 dikali 0 hasilnya ya 0. Nah, untuk selanjutnya amati gambar berikut. Masih ingatkah kamu dengan gambar di atas? Ayo peragakan kembali gerakan yang sudah kamu pelajari. Nah, gerakan yang ini itu dinamakan gerakan memetik jambu. Nah, gerakan memetik jambu itu dapat dijadikan sebagai gerakan tari. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya gerakan kaki dimulai dari untuk gambar yang ini itu kaki lurus sedikit dibuka dan tangan lurus ke samping. Kemudian untuk gambar yang ini itu kaki kiri melangkah ke depan dan tangan ke bawah. Nah ya, yang selanjutnya gerakan kaki selanjutnya yaitu untuk gambar yang ini itu adalah kaki lurus sedikit dibuka dan tangan ke atas. Kemudian untuk gambar yang ini itu kaki kiri melangkah ke depan dan tangan ke samping. Ya, peragakanlah gerakan seperti pada gambar yang telah kamu amati. Kamu juga dapat melakukan gerakan yang berbeda dengan gerakan pada gambar. Nah,
Ya adik-adik, gerakan ini bisa adik-adik peragakan di rumah adik-adik masing-masing dan mintalah bimbingan kepada orang tua. Nah, sampai di sini ya adik-adik pembelajaran bersama kali ini. Nantikan pembelajaran bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.